Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak hebat SMA Dwi Denpasar. Masih bersama saya, Ibu Carla. Kita akan kembali membahas senyawa hidrokarbon. Subbab yang kita bahas sekarang adalah tata nama alkana, alkena, dan alkuna. Baik, kita mulai dari alkana. Alkana itu adalah senyawa hidrokarbon alifatik tidak jenuh. Nah, di sini hidrokarbon dengan rantai terbuka dan semua ikatan karbon-karbonnya merupakan ikatan tunggal. Nah, ini adalah beberapa contoh dari alkana. Coba kalian perhatikan baris pertama pada rumus elektron yang paling kiri. Nah, yang paling kiri itu ada C, itu adalah digambarkan dengan struktur Lewis. Pada prinsipnya, tetap kembali di awal bahwa C itu memiliki 4 elektron valensi. Kalau kita gambarkan 4 elektron valensi agar stabil, dia memerlukan 4 elektron untuk memenuhi kaidah oktet. Jadi H memberikan 1, H1, kemudian di sebelah kirinya 1 dan di bawah 1. Jadi satu atom C itu dia mengikat 4H. Jadi rumus bangunnya seperti di sebelah kanannya. Nah, kalau kita gambarkan bentuk molekulnya itu juga sudah dibahas di kelas 10. Bentuk molekulnya adalah tetrahedral. Jadi rumus molekulnya adalah 1C itu mengikat 4H. Jadi rumus molekulnya adalah CH4. Namanya adalah metana. Nah, di bawahnya baris kedua yang paling kiri. Bagaimana kalau jumlah atom C-nya ada 2? Jadi C yang di sebelah kiri berpegangan dengan C yang di sebelah kanan. Jadi di sini pada prinsipnya alkana itu adalah ikatan tunggal. Jadi C berpegangan dengan C itu dengan menggunakan satu tangan. Nah, pada C di sebelah kiri, karena dia memegang C di sebelah kanan menggunakan satu tangan, maka sisa tangannya lagi 3. Maka sisa tangannya yang lagi 3 itu digunakan untuk mengikat H. C yang di sebelah kanan itu juga mengikat C yang di sebelah kiri. Nah, C yang di sebelah kanan itu sisa tangannya juga 3, digunakan untuk mengikat H. Jadi rumus bangunnya itu bisa kita lihat di sebelah kanannya. Nah, dari sana maka rumus molekulnya adalah C2H6. Itu namanya adalah etana. Sekarang kita lihat di baris paling bawah pojok kiri. Bagaimana kalau C-nya ada 3? Prinsipnya sama. C yang paling kiri itu berpegangan dengan satu tangannya dengan C yang di tengah. Sisa tangan untuk C yang paling kiri adalah 3 karena sudah digunakan 1 untuk berpegangan dengan C yang di tengah. Nah, sisa tangannya 3 ini digunakan untuk mengikat H. Yang di tengah digunakan untuk 1 berpegangan dengan C di sebelah kiri, 1 digunakan untuk berpegangan dengan C di sebelah kanan. Nah, karena tangan dari C itu ada 4, sudah digunakan 2, maka masih ada sisa 2 tangan itu digunakan untuk mengikat H di atas dan H di bawah. Begitu juga dengan C yang paling kanan sekarang. 1 digunakan untuk berpegangan dengan C yang di tengah, sisa tangannya lagi 3 itu digunakan untuk berpegangan dengan H atau mengikat H. Nah, dari sana itu rumus molekulnya adalah kalau C-nya ada 3, maka H-nya adalah 6. Namanya adalah
propana. Nah, dari sana dapat kita perhatikan rumus molekul dari metana, etana, dan propana pada tabel berikut, maka dapat kita menarik kesimpulan rumus umum dari alkana adalah CnH2n plus 2. Ya, sekarang kita akan membahas deret homolog. Deret homolog adalah suatu kelompok senyawa karbon yang memiliki rumus umum sama dan sifat yang mirip. Nah, tadi kita sudah membahas deret homolog alkana adalah CnH2n plus 2. Nah, bagaimana kalau jumlah atom C-nya adalah 4? Sekarang kita bisa hitung. C-nya ada 4, maka N kita ganti dengan 4. Berarti H-nya adalah 2 dikali 4 tambah 2, yaitu H-nya adalah 10. Itu namanya adalah butana. Nah, kemudian kalau C-nya adalah 5, maka H-nya adalah 12. Namanya adalah pentana. Kalau C-nya 6, H-nya adalah 14. Namanya adalah heksana. C-nya 7, H16. Namanya adalah heptana. C-nya 8, H18. Namanya adalah oktana. C9, H20. Namanya adalah nonana. C10, H22, namanya adalah dekana. Baik anak-anak, mari kita hafalkan bersama. Silahkan buka suara kalian sekarang. C1 metana. C jumlah atom C2 etana, jumlah atom C3 propana, jumlah atom C4 butana, jumlah atom C5 pentana, jumlah atom C6 heksana, jumlah atom C7 heptana, jumlah atom C8 oktana, jumlah atom C9 nonana, jumlah atom C10 dekana. Silahkan kalian hafalkan secara mandiri. Nah, untuk soal yang pertama, nyatakan apakah senyawa berikut tergolong deret homolog alkana atau bukan. Jadi ada 3 soal di sana, yaitu C13H28, C27H52, C31H64. Kalian tinggal menyatakan itu termasuk deret homolog alkana atau bukan. Baik, kita lanjutkan dengan alkil. Alkil itu adalah gugus hidrokarbon alkana yang kehilangan sebuah atom hidrogen. Nah, di sini rumus molekul alkana adalah CH4. Kita sudah bahas tadi, namanya adalah metana. Kehilangan sebuah atom hidrogen, jadi hidrogennya hilang 1. Tadi mulanya 4, sekarang hilang 1, dia sisanya 3. Jadi rumus alkilnya adalah CH3 strip. Nah, nanti strip itu digunakan untuk berikatan dengan atom yang lain. Namanya adalah metil. Tinggal ananya diganti dengan il karena dia adalah alkil. Kemudian kalau C2H5 itu namanya adalah etil. Jadi etil ini bisa dipanjangkan rumusnya CH2CH3. Namanya sama, yaitu etil. Kemudian C3H7 namanya adalah propil. Kemudian C4H9 namanya adalah butil. C5H11 namanya adalah amil atau pentil. C6H13 namanya adalah heksil. C7H15 namanya adalah heptil.
C8H17 namanya adalah oktil. C9H19 namanya adalah nonil. C10H21 namanya adalah dekil. Nah, di sini untuk C8 sampai C10 itu mungkin tidak terlihat nama alkilnya. Ibu ulangi lagi sekali. C7H17 namanya adalah oktil. C9H19 namanya adalah nonil. C10H21 namanya adalah dekil. Baik, itu adalah untuk gugus alkil. Sekarang kita lanjutkan ke alkena. Alkena itu adalah hidrokarbon alifatik jenuh. Nah, di sini hidrokarbon dengan rantai terbuka dan salah satu ikatan karbon-karbonnya itu merupakan ikatan rangkap 2. Nah, ini adalah rumus struktur, rumus molekul, dan nama dari alkena. Yang pertama, yang paling atas, coba kalian perhatikan. Ciri khas dari alkena adalah adanya ikatan rangkap 2. Artinya, antara C dengan C itu berpegangan dengan menggunakan 2 tangan. Jadi, di sana kita sudah ketahui bahwa C itu memiliki 4 tangan. Digunakan berpegangan dengan 2 tangan, maka masih sisa lagi 2 tangan. Maka 2 tangan itu digunakan untuk mengikat H. C yang di sebelah kanan juga sama, digunakan untuk berpegangan dengan 2 tangannya untuk memegang C yang di sebelah kiri, atau berikatan rangkap 2 dengan C di sebelah kiri, sisa tangannya lagi 2 digunakan untuk mengikat H. Jadi rumus molekulnya adalah C2H4. Itu namanya adalah etena. Nah, kemudian rumus struktur yang di tengah yaitu C3H6. Kita perhatikan. C yang paling kiri dengan yang di tengah itu ada ikatan rangkap 2. Artinya digunakan berpegangan dengan 2 tangan. Sisa tangan dari C yang paling kiri itu digunakan untuk berikatan dengan H. Bagaimana dengan C yang di tengah? Nah, C yang di tengah itu dia berpegangan dengan 2 tangannya dengan C di sebelah kiri dan menggunakan 1 tangannya dengan C yang di sebelah kanan. Maka dari itu sisa tangannya itu adalah 1. Digunakan untuk berikatan dengan H. Nah, yang paling kanan itu digunakan untuk berikatan dengan C yang di tengah, itu dengan menggunakan 1 tangan, sisa tangannya lagi 3 digunakan untuk berikatan dengan H. Jadi, di sana rumus molekulnya adalah C3H6. Itu namanya adalah propena. Nah, untuk yang paling bawah itu adalah C4H8. Nah, di sana namanya adalah 1 butena dan 2 butena. Yang membedakan adalah posisi ikatan rangkapnya. Yang di atas itu dia berada di C nomor 1 ikatan rangkapnya, jadi dinamakan 1 butena. Kemudian yang di bawah atau paling bawah itu dia berada di C nomor 2 ikatan rangkapnya. Makanya namanya adalah 2 butena. Nah, dengan memperhatikan rumus molekul dari etana, propena, dan butena, kita dapat menarik kesimpulan rumus umumnya itu adalah CnH2n. Nah, deret homolog dari alkena seperti tadi adalah CnH2n. Jadi
kalau dia C-nya, jumlah atom C-nya 5, maka H yang diperlukan adalah, ya, tinggal dikalikan dengan 2. Jadi jumlahnya adalah 10. Kemudian kalau C-nya 6, jumlahnya adalah 12. Itu namanya adalah heksena. C-nya 7, H18 namanya adalah heptena. C8, H16 namanya adalah oktena. C9, H10 namanya adalah nonena. C10, H20 namanya adalah dekena. Baik anak-anak, silahkan kalian hafalkan sekarang. Ya, setelah kalian hafal dan kalian sudah tahu deret homolog dari alkena, silahkan kalian jawab soal 2. Nyatakan apakah senyawa berikut tergolong deret homolog alkena atau bukan. Silahkan kalian bisa foto soalnya dan nanti jangan lupa kerjakan di buku latihan. Ya, setelah selesai, kalian salin atau kalian foto soal ini, kita lanjutkan ke alkuna. Alkuna itu adalah hidrokarbon alifatik jenuh. Hidrokarbon dengan rantai terbuka yang salah satu ikatan karbon-karbonnya merupakan ikatan rangkap 3. Nah, ini adalah nama, rumus struktur, dan rumus molekul dari alkena. Yang pertama, kita perhatikan. Alkuna itu ciri khasnya adalah ikatan rangkap 3. Artinya, antara C dengan C berpegangan dengan menggunakan 3 tangannya. Pada etuna, karena C dengan C berpegangan dengan 3 tangannya, maka tangan dari C sisa 1. 1 itulah digunakan untuk berikatan dengan H. Jadi rumus molekulnya adalah C2H2. Yang bagian tengah, nah C3 sekarang. Kalau C-nya 3, maka berapakah H-nya? Nah, satu tangannya yang paling kiri, jadi atom C yang paling kiri berpegangan dengan atom C yang di tengah itu menggunakan 3 tangan. Maka sisa tangannya yang paling kiri adalah 1. 1 itulah digunakan untuk berpegangan dengan H. Bagaimana dengan C yang di tengah? C yang di tengah, 3 tangannya digunakan untuk berpegangan dengan C, 1 tangannya digunakan untuk berpegangan dengan C. Maka semua tangannya sudah digunakan. Yang paling kiri, atom C yang paling kanan maksud Ibu. Nah, atom C yang paling kanan itu dia 1 digunakan untuk berpegangan dengan C yang di tengah, yang di sebelah kirinya. Nah, sisa tangannya lagi 3 itu digunakan untuk berpegangan dengan H. Maka C3 H-nya adalah 4. Itu namanya adalah propuna. Begitu juga dengan butuna. C-nya 4, H-nya adalah 6. Nah, berdasarkan rumus molekul dari etuna, propuna, dan butuna pada tabel di atas, dari rumus molekul tersebut kita dapat menarik kesimpulan rumus umum dari alkuna adalah CnH2n-2. Maaf, di sana ada kesalahan ketik. Yang Ibu maksud adalah alkuna. Ya, deret homolog dari alkuna, seperti tadi rumus umumnya sudah kita ketahui bersama, itu adalah CnH2n-2. Ya, jadi kalau C-nya 5, maka 5 dikurangi 2 dikali 5 dikurangi 2. Maka iya, jadi C5H8. Itu adalah pentuna. Kalau jumlah atom C-nya 6, rumus molekulnya adalah
C6H10. Namanya adalah heksuna. Jumlah atom C-nya 7, rumus molekulnya C7H12. Namanya adalah heptuna. Jumlah atom C-nya 8, rumus molekulnya C8H14. Namanya adalah oktuna. Jumlah atom C-nya 9, rumus molekulnya C9H16, namanya adalah nonuna. Jumlah atom C-nya 10, rumus molekulnya C10H18, namanya adalah dekuna. Baik anak-anak, silakan kalian menghafalkan. Setelah kalian hafal, nyatakan apakah senyawa berikut tergolong deret homolog alkuna atau bukan. Ini adalah soal yang ketiga, yaitu C13H28, C27H54, C31H60. Silakan kalian salin terlebih dahulu soal 3 atau boleh kalian foto, kemudian kalian kerjakan di buku latihan sebagai uji pemahaman kalian. Baik, ini adalah Ibu simpulkan untuk alkana, rumus umumnya CnH2n plus 2, alkena, rumus umumnya CnH2n, alkuna, rumus umumnya CnH2n-2. Baik anak-anak, hebat SMA Dwi Jenda Denpasar, kita lanjutkan ke tata nama alkana. Jadi, tata nama alkana itu dibagi menjadi dua, ada alkana rantai lurus dan ada alkana rantai bercabang. Alkana rantai lurus diberi nama normal alkana. Biasanya ditulis N-strip alkana. Contoh soal, nah kita perhatikan soal yang pertama. Kalian lihat itu adalah alkana rantai lurus. Kita hitung jumlah atom C-nya. Jumlah atom C-nya adalah 1, 2, 3, 4. Sebelumnya sudah kita bahas bahwa kalau jumlah atom C-nya 4, itu namanya adalah butana. Itu kita beri sekarang nama dengan N-strip butana atau normal butana. Untuk soal yang kedua, nah coba kalian perhatikan. Ini rantai lurus atau bercabang? Ya, ini adalah rantai lurus. Jadi kalau misalnya kita tarik skala rantai yang ke bawah itu, dia adalah rantai lurus. Nah, kita hitung sekarang jumlah atom C-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, namanya adalah normal heksana. Sudah jelas ya anak-anak ya? Nah, untuk yang soal yang kedua, ini penulisannya bisa kita singkat. Jadi di sini CH2, 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 CH2 dalam kurung 4, kemudian CH3, CH3. Bisa kita singkat seperti ini. Ya. Untuk tata nama alkana yang kedua yaitu alkana rantai bercabang. Nah, langkah-langkah untuk memberikan nama pada alkana rantai bercabang itu adalah yang pertama, pilihlah rantai terpanjang sebagai rantai induk. Lingkari cabang-cabang yang terikat pada rantai induk. Beri nomor atom C pada rantai induk dimulai dari atom C yang paling dekat dengan cabang. C yang mengikat cabang harus memiliki nomor terkecil. Jika terdapat lebih dari satu cabang yang sama pada rantai induk, maka gugus ini diberi awalan sesuai dengan jumlahnya. Kalau jumlahnya 2, diawali dengan kata di. Jumlahnya 3 diawali dengan kata tri. Jumlahnya 4 diawali dengan tetra.
5 dengan penta, 6 dengan heksa, 7 dengan hepta, 8 dengan okta, 9 dengan nona, 10 dengan deka. Jika pada rantai induk terdapat beberapa cabang yang berbeda, maka penulisannya nama cabang diurut sesuai urutan abjad. Jika penomoran cabang sama dari kedua ujung, maka nomor terendah diberi kepada gugus yang terdahulu sesuai abjad. Urutan penamaannya adalah nomor cabang, nama rantai induk. Ini adalah contoh soalnya. Yang pertama, kita lihat. Ini adalah rantai utama, ini adalah cabang. Jadi kita tentukan rantai utama, di luar rantai utama itu adalah cabang. Langkah yang kedua, kita beri nomor cabang, nomor rantai utama dengan nomor terkecil paling dekat dengan cabang. Jadi kita beri nomor dari kiri. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita mulai dari nomor cabang, nama cabang, dan nama rantai utama. Cabangnya berada di nomor 2. Kita tulis 2 strip. Nama cabangnya adalah alkil CH3. Itu namanya adalah metil. Rantai utamanya jumlahnya adalah 4. Itu adalah butana. Namanya adalah 2-metil butana. Nah, coba kita lihat soal yang nomor 2. Yang mana rantai utamanya, anak-anak? Ya, kita pilih yang lurus. Sekarang, setelah kita pilih rantai utama, kita isi cabangnya. Setelah itu, kita berikan nomor. Boleh dari kiri, boleh dari kanan, karena posisi cabangnya sama-sama di nomor 2. Nah, sekarang cabangnya itu berada di nomor 2 dan di nomor 4. Jadi kalau misalnya dari kiri tadi kita isi, dari kiri kita isi 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dari kanan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sama posisi cabangnya juga sama. Pertamanya di nomor 2. Itu maksud Ibu. Nah, sekarang setelah itu kita sudah menentukan cabangnya ada di nomor 2 dan di nomor 4. Berarti kita isi 2,4. Nama cabangnya adalah metil. Jumlahnya ada 2. Berarti sesuai dengan aturan tadi, kalau jumlah cabangnya ada 2 dan sama, itu diawali dengan dimetil. Kemudian rantai utamanya ada 5. Itu namanya adalah pentana. Seperti itu. Kemudian, ini dia soal yang ketiga. Kira-kira yang mana rantai utamanya, anak-anak? Ya, rantai utamanya, ini adalah rantai utama. Jadi rantai utama itu harus yang paling panjang, ya. Nah, itu adalah rantai utama. Sekarang penomorannya dari mana kita berikan nomor? Kita berikan nomor dari yang paling dekat dengan cabang. Jadi di sini nomor 1, itu dia. Nah, setelah kita memberikan nomor, itu kita tentukan sekarang cabangnya. Jadi di nomor 2 ada metil, 2, 3, 4, 5. Di nomor 5 ada etil dan ada metil. Jadi di sana
berarti sesuaikan juga abjad E dan M, berarti E terlebih dahulu kita tulis. Jadi di sana 5 etil 2,5 dimetil, karena metilnya ada 2 di nomor 2 dan di nomor 5. Kemudian jumlahnya atom C pada rantai utamanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti namanya adalah heptana. Jadi nama senyawanya adalah 5 etil 2,5 dimetil heptana. Seperti itu. Nah, sekarang contoh berikutnya adalah misalnya kalau ada CH3 dalam kurung 2 kali CH strip CH CH3 strip CH2 strip C2H5. Nah, di sini kalian uraikan terlebih dahulu. Kita lihat mulai dari CH yang di kiri. Nah, CH yang di kiri, kalian harus ingat bahwa C itu memiliki 4 tangan. Satu tangannya dipakai untuk berikatan dengan, jadi nah, sekarang fokusnya kita adalah di CH yang paling kiri, ya, yang paling kiri. CH yang CH dalam kurung CH3, CH2 di sana fokus kalian. Nah, CH di sana itu satu berikatan dengan CH dalam kurung CH3 yang di sebelah kanannya, sudah. Satu tangannya digunakan untuk berikatan dengan H pada CH. Jadi kan dia mengikat H. Masih sisa 2 tangannya. 2 tangan ini digunakan untuk berikatan dengan CH3 dan CH3. Jadi ke samping dan ke bawah. Ibu kalau ke samping dan ke atas bisa nggak saya tulis? Boleh. Kemudian CH yang di sebelah kanannya, nah di sebelah kanannya kan ada CH dalam kurung CH3. Itu juga sama. Satu tangannya digunakan untuk berpegangan dengan CH di sebelah kiri, satu tangannya digunakan untuk berpegangan dengan CH2 di sebelah kanan, satu tangannya digunakan untuk berpegangan dengan H. Sisa tangannya digunakan untuk berpegangan dengan CH3. Itu dia. Kemudian di sebelahnya ada CH2, kemudian di sebelahnya ada C2H5. C2H5 ini diuraikan menjadi CH2, CH3. Itu dia. Nah, di sini sama. Namanya adalah yang mana rantai yang paling panjang. Nah, rantai yang paling panjang itu adalah yang lurus. Itu adalah rantai utama. Itu namanya adalah ya di nomor 2 ada metil, di nomor 3 ada metil. Jadi namanya adalah 2,3 dimetil heksana. Seperti itu. Sudah jelas ya anak-anak ya? Nah, untuk menguji pemahaman kalian, kerjakanlah soal nomor 4. Ya, ini ada 4 soal. Silahkan kalian foto atau catat soal ini dan kalian kerjakan di buku latihan. Baik, kita lanjutkan sekarang dengan menuliskan rumus struktur atau rumus bangun alkana. Misalnya, kalau diketahui rumus nama senyawanya 4 etil 2,5 dimetil oktana. Kalian disuruh menuliskan bagaimanakah rumus strukturnya. Nah, caranya itu adalah yang pertama, kalian gambarkan terlebih dahulu rantai induk. Rantai induk itu adalah yang paling belakang, yaitu oktana. Oktana itu jumlahnya ada, iya, ada 8. Jadi kita tinggal menulis rantai panjang yang jumlahnya 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah pas. Nah, langkah yang kedua adalah menambahkan cabang-cabang. Cabangnya itu adalah kita beri nomor dulu rantai utamanya. Kita beri nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi,
cabangnya itu ada di nomor 2 ada metil, di nomor 5 ada metil, di nomor 4 ada etil. Jadi kasih nomor terlebih dahulu, kemudian hitung nomor 2-nya isi metil, nomor 5-nya isi metil, nomor 4-nya isi etil. Setelah menambahkan cabang, langkah yang ketiga adalah menambahkan jumlah atom H pada setiap C. Kita pegang tadi, kuncinya adalah C memiliki 4 tangan. Digunakan berikatan 1 dengan C berarti masih sisa 3. Digunakan 3 berarti sisa 1. Digunakan 2 berarti sisa 2. Sisa tersebut maka kita tambahkan jumlah atom H. Tara, seperti inilah jadinya. Gampang bukan anak-anak? Ya. Nah, sekarang untuk menguji pemahaman kalian, kalian silahkan buatlah soal latihan 5. Tulislah rumus struktur dari senyawa berikut. Silakan kalian catat atau kalian foto dan kalian kerjakan pada buku latihan. Ya, kita lanjutkan dengan tata nama alkena. Tata nama alkena itu sama. Ada alkena rantai lurus dan ada alkena rantai bercabang. Ibu akan bacakan aturannya terlebih dahulu. Untuk alkena rantai lurus, berilah nomor rantai induk sehingga ikatan rangkap terletak pada nomor terkecil. Posisi ikatan rangkap ditunjukkan dengan angka di depan nama rantai induk. Untuk alkena rantai bercabang, yang pertama, pilihlah rantai terpanjang yang mengandung ikatan rangkap sebagai rantai induk. Kedua, lingkari cabang-cabang yang terikat pada rantai induk. 3. Jika pada rantai induk terdapat lebih dari satu cabang, maka penomoran dimulai dari atom C yang terdekat dengan ikatan rangkap. Jika terdapat lebih dari satu cabang yang sama pada rantai induk, maka gugus ini diberi awalan sesuai dengan jumlahnya. 2 itu di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, 10 deka. Jika pada rantai induk terdapat beberapa cabang yang berbeda, maka penulisannya nama cabang diurut sesuai urutan abjad. Urutan penamaannya adalah nomor cabang, nama rantai utama. Jika pada struktur terdapat 2 atau 3 ikatan rangkap, maka diberi dengan akhiran diena untuk 2 ikatan rangkap dan triena jika ada 3 ikatan rangkap. Ya, kita langsung ke contoh soal. Nah, coba perhatikan anak-anak, kita lihat. Jadi, jumlah atom C-nya adalah 3. Jadi, di sini ikatan rangkap terdapat di C nomor 1. Namanya adalah 1 propena. Coba perhatikan soal di bawah. Ya, jumlah atom C-nya adalah 4. Posisi ikatan rangkap di C nomor 1. Namanya adalah
1-butena. Nah, sekarang ikatan rangkap itu pindah berada di C nomor 2. Namanya adalah 2-butena. Sudah jelas ya anak-anak ya? Nah, sekarang coba diperhatikan. Ini adalah alkena untuk rantai bercabang. Dari manakah kita memberikan nomor? Kita berikan nomor dari yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Nah, di luar rantai utama itu adalah cabang. Kita akan berikan nomor, ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Jadi nomor satunya dari kanan, karena ikatan rangkapnya itu berada di nomor 2. Jadi urutan penamaannya adalah nomor cabang, nama cabang, nomor ikatan rangkap, dan nama rantai induk. Jadi 4 metil 2 pentena. Nah, coba kalian perhatikan soal yang di bawahnya. Iya, ini adalah rantai utama, ini adalah cabang-cabang. Jadi cabangnya ada 2. Dari manakah kita memberikan nomor? Kita berikan nomor dari sebelah kiri. Jadi namanya adalah 2,4 dimetil, karena metilnya ada 2. Jadi diawali dengan kata di, kemudian nomor ikatan rangkapnya di nomor 1, berarti 1 pentena, jumlahnya ada 5. Seperti itu. Sudah jelas ya anak-anak ya? Nah, karena sudah jelas, maka untuk menguji pemahaman kalian, silakan kalian kerjakan latihan 6. Ya, ada 3 soal di latihan 6. Silakan kalian catat terlebih dahulu atau boleh kalian foto soal tersebut. Ya, baik, Ibu akan melanjutkan bagaimana kalau yang diketahui adalah namanya. Kemudian kalian disuruh menuliskan rumus strukturnya. Caranya itu adalah sama. Yang pertama kita menggambarkan rantai induk. Jadi rantai induk itu adalah yang paling belakang pentena. Berarti kita menggambarkan jumlahnya ada 2. Di manakah posisi ikatan rangkapnya? Kita lihat di bagian depannya itu ada angka 2. 2 pentena. Berarti ikatan rangkapnya di C nomor 2. Kemudian, langkah kedua itu adalah menambahkan cabang. Cabang kita lihat di depannya 2 metil. Berarti cabangnya adalah metil dan cabangnya berada di C nomor 2. Setelah itu, baru kita menambahkan jumlah atom H pada setiap atom C. Ya, seperti ini. Jadi jumlah atom H-nya ditambahkan. Diingat itu adalah C, tangannya ada 4. Digunakan untuk memegang 1, berarti sisa tangannya lagi 3 digunakan untuk berikatan dengan H. Seperti itu. Jelas ya anak-anak ya? Ya, untuk menguji pemahaman kalian, silahkan kalian kerjakan latihan 7. Tulislah rumus struktur dari A. 2,3 dimetil 2 butena, 3 etil 2 heksena, 3 etil 2,3 dimetil 1 heksena. Sudah selesai dicatat anak-anak atau difoto? Ya. Saya lanjutkan ke tata nama alkuna. Untuk tata nama alkuna itu sama dibagi menjadi 2, yaitu ada alkuna rantai lurus dan ada alkuna rantai bercabang. Untuk alkuna rantai lurus, yang pertama adalah berilah nomor rantai induk sehingga ikatan rangkap terletak pada nomor terkecil. Posisi ikatan rangkap ditunjukkan dengan angka di depan nama rantai induk.
Nah, silakan, ini adalah ciri-ciri dari alkuna, itu ada ikatan rangkap 3. Posisi ikatan rangkap itu selalu diberikan nomor terkecil yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Jumlah C-nya ada 4, namanya adalah satu butuna. Untuk alkuna rantai bercabang, ya, yang pertama adalah pilihlah rantai terpanjang dengan mengandung ikatan rangkap 3 sebagai rantai induk. Lingkari cabang-cabang yang terikat pada rantai induk. Jika pada rantai induk terdapat lebih dari satu cabang, maka penomoran rantai dimulai dari atom C yang terdekat dengan ikatan rangkap 3. Jika terdapat lebih dari satu cabang yang sama pada rantai induk, maka gugus ini diberi awalan sesuai dengan jumlahnya. 2 untuk di, 3 untuk tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, bukan oktana ya, tetapi okta, 9 nona, 10 deka. Jika pada rantai induk terdapat beberapa cabang yang berbeda, maka penulisannya nama cabang diurut sesuai urutan abjad. Urutan penamaannya adalah nomor cabang, nama rantai induk. Jika pada struktur terdapat 2 atau 3 ikatan rangkap, maka nama rantai induk diberi akhiran diuna jika ada 2 ikatan rangkap 3. Nah, ini adalah contoh soalnya. Ya, kita perhatikan. Nah, yang manakah dia rantai utama? Iya, ini adalah rantai utama, jadi ke bawah ya anak-anak ya. Karena kalau ke samping itu jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi yang paling panjang itu yang ke bawah, itu dia. Nah, yang mana yang kita beri nomor 1? Nomor 1 itu kita beri dari yang paling dekat dengan ikatan rangkap 3. Itu dia. Jadi cabangnya itu adalah di C nomor 1, 2, 3, 4. Berarti di C nomor 4. Ikatan rangkapnya di C nomor 1. Jadi namanya adalah 4-metil 1 heksuna. Seperti itu. Sudah jelas ya anak-anak ya? Nah, untuk menguji pemahaman kalian, silakan kalian kerjakan soal 8. Ya, ini adalah soal 8. Ya, silakan kalian foto tadi sebelumnya dan Ibu akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Salam kimia bisa. Om Santi, 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 Om.